Akidah ini, akidah tauhid, akidah iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir. Akidah ini dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia, meskipun mereka tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, tapi apa yang terucap akan sama, tidak ada beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam 11 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Januari 2023 Masehi. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Rabu malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i, membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan tulisan dari kumpulan para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Saleh As-Suhaimi, Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, dan Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang ketiga dalam pembacaan kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, dan kita masih di dalam muqaddimah yang disebutkan oleh penerbit buku ini. Di dalam muqaddimah yang sudah kita pelajari bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan diterima dan tidak akan ada
kecuali dengan akidah yang benar dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di dunia ini tidak ada tauhid, maka niscaya akan hancur dunia ini. Jikalau di dunia ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan hancur dunia ini. Kemudian setelah itu kita sudah pelajari bahwa tidak mungkin akal kita mengetahui tentang ibadah yang dimaksud dan juga tentang syarat ibadah yang diterima, yaitu tauhid dan akidah yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah dan menjelaskan syarat-syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasul tersebut dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada nabi kita yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Islam sudah sempurna dan tidak perlu penambahan dan pengurangan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini, dan di buku terjemahan kita sudah sampai kepada halaman Romawi yang ke-10. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam da'iyatan ila tauhidillah wa ikhlasid din lillah wa nabdhi syirki kullih kabirihi wa saghirihi sya'nu jami'il mursalin idh anna ar-rusula kullahum muttafiquna ala dhalik mutadhafiruna ala ad-da'wati ilayhi bal huwa muntaliqu da'watihim wa zubdati risalatihim wa asasi bi'satihim bal huwa muntaliqu da'watihim wa zubdatu risalatihim wa asasu bi'athatihim. Yaqulu Allah Ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibu at-taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Surah An-Nahl al-ayah 36. Wa qala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Suratul Anbiya al-ayah al-khamis wal 20. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Suratul Zukhruf al-ayah al-khamis wal 40. Wa qala ta'ala syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Surah Asy-Syura al-ayah al-thalith ashar. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya serta meninggalkan segala kemusyrikan, baik yang besar maupun kecil, sebagaimana para rasul sebelumnya. Karena semua nabi dan rasul semua sama-sama mendakwahkan yang demikian. Bahkan yang merupakan landasan dakwah, intisari risalah dan latar belakang mereka dibangkitkan. Baik. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah tidak akan tegak atau diterima oleh Allah tanpa tauhid. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjelaskan ibadah dan menjelaskan tauhid. Dan tauhid ini adalah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid adalah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Tauhid ada dua, yaitu ikhlasuddin lillah wa nabdhu syirki kullihi kabirihi wa saghirihi. Tauhid itu ada dua poin. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan menafikan kesyirikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Itulah yang disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu ada dua poinnya, dan inilah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tauhid itu ada dua poinnya. Yang pertama adalah ikhlas ad-din lillahi ta'ala wahdahu. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini adalah tauhid yang pertama. Yang kedua adalah nabdhus syirik. Nabdhus syirik yaitu meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabdhus syirik lillahi subhanahu wa ta'ala. Meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama dengan illallah. Ini sama dengan la ilaha. Itulah dari makna tauhid. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan mengerjakan itu. Kalau ada orang berdoa, salat, puasa, zakat, haji karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia mensyirikkan Allah di dalam doanya, maka tidak bermanfaat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengkufuri Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid, dan itulah dakwahnya para nabi dan para rasul, yang mana para nabi dan para rasul diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Nah, inilah tauhid. Sembahlah Allah saja, illallah. Ikhlasul ibadah lillah subhanahu. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah saja. Kemudian wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, itu la ilaha. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, harus ada. Sejuta kali orang mengucapkan kalimat tauhid, kalau seandainya dia tidak mengkufuri Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak manfaat. Contoh misalkan fitnah yang dituduhkan kepada dakwah salaf, bahwa orang suka mengkafirkan umat Islam. Orang di sisi kuburan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dituduh kesyirikan.
dituduh kesyirikan. Padahal la ilaha illallah adalah penyebab orang keluar dari kesyirikan. Maka jawabannya adalah iya. Meskipun sejuta kali dia ucapkan la ilaha illallah, tetapi beribadah kepada orang yang di dalam kubur, berarti dia tidak la ilaha illallah. Paham ya? Meskipun sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada orang yang sudah mati, maka tidak manfaat la ilaha illallah. Berarti dia belum la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu ada dua. La ilaha meniadakan peribadatan kepada selain Allah, dan illallah beribadah hanya kepada Allah. Ada orang kan gitu, mengambil perasaan kaum muslimin dengan menyebarkan fitnah bagi dakwah salaf, bahwa dakwah salaf suka mengeluarkan orang dari agama Islam. Orang berzikir di samping kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dinyatakan musyrik. Maka kita katakan, la ilaha illallah di samping kuburan tidak manfaat jika berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur, sebagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa kepada orang yang di dalam kubur sebagaimana dia berdoa kepada Allah, berarti dia belum mengerjakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu harus ada dua: ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Contoh, mengapa kita sangat keras terhadap orang-orang yang ikut merayakan hari raya orang kafir? Karena itu berkaitan dengan ini. La ilaha illallah, berkaitan dengan tauhid. Tidak cukup kita hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Cukup. Tetapi harus mengkufuri Tuhan selain Allah. Dan apabila seseorang ikut andil dalam hal apapun di dalam hari raya orang kafir, maka berarti dia ada semacam atau sejenis atau secuil masih tidak mengkufuri Tuhan selain Allah. Di situ bahayanya. Ini bukan urusan suka mengkafirkan atau tidak, tetapi ini malah ingin menyelamatkan akidah kaum muslim. Di tauhid itu ingat baik-baik, tauhid itu bukan hanya sekedar doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, salat, zakat, puasa, haji. Tidak. Tauhid itu ada sisi duanya. La ilaha, mengkufuri Tuhan selain Allah. Mensyirikkan orang musyrik. Bagaimana dalam kitab Matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Siapa yang tidak mensyirikkan orang musyrik atau ragu terhadap kesyirikan orang musyrik, maka tidak bertauhid, tidak Islam. Ini harus diingat baik-baik. 2 poin, tauhid itu 2 poin, Islam itu 2 poin. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kemudian mengkufuri Tuhan selain Allah. Meniadakan ibadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sempurna tauhidnya. Sejuta kali dia bersyahadat la ilaha illallah, maka tidak manfaat kalau seandainya tidak mengkufuri Tuhan selain Allah. Contoh, ragu tentang kesyirikan kaum Nasrani, ragu tentang kekafiran kaum Yahudi, ragu tentang kemusyrikan orang musyrik. Ini enggak manfaat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak mengumpulkan tauhid, yaitu tidak mengkufuri Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan bagi mereka.
Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. An-Nahl ayat 36. Jadi sisi pendalilan surah An-Nahl ayat 36 adalah wa'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah. Ini sama dengan illallah. Wajtanibut taghut ini sama dengan la ilaha. Nah, itu garis bawah itu baik-baik. Ya, nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Al-Anbiya ayat 25. Ayat ini surah Al-Anbiya ayat 25 memberikan faedah kepada kita bahwa dakwahnya para rasul seluruhnya adalah tauhid. Jadi kita harus pahami bahwa ada sisi kesamaan-kesamaan dalam dakwah para rasul. Di antara sisi kesamaan-kesamaan dalam dakwah para rasul adalah tauhid. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya sama dakwahnya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama dari ayat ini. Faedah kedua dari ayat ini, dakwah tauhid seluruh para rasul adalah dakwah tauhid. Mana ayatnya? Illa nuhi ilaih. Kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha ini adalah meniadakan ibadah kepada selain Allah, meniadakan sekutu. La ilaha illa ana sampai fa'budun itu adalah illallah, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya kasih istilah di sini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah istilahnya, yaitu dengan al-itsbat, sehingga mudah kita untuk mengingat. Menetapkan. Apa yang ditetapkan? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian ini an-nafi. Ini adalah an-nafyu, yaitu menafikan, meniadakan. Meniadakan. Harus ada dua ini. Nah, tadi ayatnya berbunyi mengenai wa ma arsal min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? La ilaha. La ilaha. Illa ana fa'budun. Masuk situ. Ya, la ilaha an-nafyu illa ana, kecuali aku maka ibadahilah aku. Ini masuk kepada al-itsbat. Selalu tauhid selalu harus ada itu. Kalau tidak manfaat tauhidnya. Dan apabila ada cuma salah satu di antaranya, terjadi penyimpangan. Contoh misalkan, orang hanya mengambil kata la ilaha. La ilaha, maka berarti dia ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Atau mengambil al-itsbat saja, illallah, maka menjadi wahdatul wujud. Hanya Allah. Allah dan alam semesta ini adalah Allah, hanya Allah. Maka wahdatul wujud. Maka zikirnya harus lengkap. La ilaha illallah. Tidak bisa illallah. Illallah, nggak bisa. Harus lengkap. Apalagi cuma hu, tidak benar. Ya. Kenapa? Sudah tidak lengkap dan cuma satu huruf. Jadi harus lengkap la ilaha illallah. Inilah zikir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ironinya zikir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai zikir orang awam.
Kamu itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan zikir orang khawasul khawas illallah tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah. Jadi harus tauhid. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Az-Zukhruf ayat 45. Baik. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhid. Tanyakanlah, siapa yang kami telah utus sebelum engkau dari para Rasul? Yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Isa sampai kepada Rasul pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Aja'alna min dunir rahmani alihah yu'badun. Apakah kami jadikan selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi? Ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih." Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Asy-Syura ayat 13. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam dakwahnya adalah an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan bagi kalian agama. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Nah, ini ayat Asy-Syura ayat 13 menunjukkan Nabi Nuh lah rasul pertama. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga apa yang diwasiatkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini adalah rasul dari ulul azmi. Rasul yang paling mulia dari 25 rasul. Apa wasiatnya? Dakwahnya sama. An aqimuddin, tegakkanlah ad-din. Ad-din di sini adalah ibadah. Tegakkanlah ibadah hanya untuk Allah. Lurus, tegak hanya untuk Allah. Tidak mencong ke berhala, tidak mencong ke kuburan orang yang sudah dikubur. Tidak mencong ke jin. Lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafarraqu fi. An aqimuddin masuk kepada rukun al-itsbat, penetapan. Tetapkanlah ibadah, tegakkanlah ibadah hanya untuk Allah. Wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berselisih. Itu masuk kepada an-nafyu, la ilaha, peniadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sisi pendalilannya adalah dakwahnya para rasul yaitu tauhid. Tauhid harus ada dua. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan yang kedua, meniadakan sekutu-sekutu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, tidak sempurna tauhid seseorang kalau seandainya tidak mengumpulkan dua ini di dalam tauhidnya. Nah. Baik, kemudian penulis berkata, wa qad thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. فالدين واحد والعقيدة واحدة وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المائدة الآية 48.
Dalam hadis sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-anbiya wa ikhwah. Para nabi, baca artinya. Baca artinya. Para nabi itu adalah ibarat saudara sebapak. Ibu-ibu mereka berlainan, namun agama mereka adalah satu. Jadi agama mereka tetap satu, akidah tetap satu, sedangkan perbedaan yang terjadi di antara mereka hanyalah pada syariat-syariat yang mereka bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan atau syariat dan jalan yang terang. Al-Maidah ayat 24. Baik. Di sini kemudian penulis membawakan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para nabi itu ikhwatun li'allat. Ikhwatun itu saudara. Li'allat sebapak. Jadi satu bapak, ibunya banyak. Satu bapak, ibunya banyak. Siapa bapaknya di sini? Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Ibrahim. Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Ibrahim. Karena kalau kita perhatikan keturunan-keturunan para Nabi alaihissalatu wassalam, maka kita akan dapati bahwa para Nabi selain dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Lut, Hud, maka selain dari ini ada satu lagi 6. Selain dari 6 ini seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. 19 dengan Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut. Ya, ini seluruhnya adalah nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, maka seluruhnya 19 orang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya. Inilah yang dimaksud bahwa para nabi itu saudara sebapak. Ibunya beda-beda. Saudara sebapak. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ummahatuhum syatta. Ibunya beda-beda. Wa dinuhum wahid. Bapaknya satu. Apa maksudnya hadis ini? Dan apa kaitannya dengan pelajaran kita? Bahwa para rasul banyak tapi dakwahnya cuma satu, yaitu tauhid. Lihat penjelasan dalam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Beliau ini adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syabbaha dinal anbiya alladzina ittafaqu alaihi min at-tauhid wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wal imanu bihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa liqa'ihi bil abil wahid lishtiraqi jami'ihim fihi wa huwa ad-din alladzi syara'ahu Allah li anbiya'ihi kullihim. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan agamanya para nabi yang disepakati atasnya adalah tauhid. Ajaran seluruh rasul dan para nabi adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Seluruhnya bersepakat dalam hal itu. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada para nabinya. Wa hadza huwa dinul ladzi akhbara Allah annahu dinu anbiya'i wa rusuli. Inilah agama yang Allah memberitahukan, itulah agamanya para rasul, agamanya para nabi. Min awalihim Nuhun ila khatamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari rasul yang pertama Nuh sampai yang paling terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bimanzilatil abil wahid. Maka agama yang satu ini seperti satu bapak. Wa amma syara'iul a'mal wal ma'murat faqad takhtalifu fahiyya bimanzilatil ummahati syatta. Adapun syariat-syariat, kemudian perintah-perintah,
berbeda-beda. Ini seperti ibu-ibu yang banyak. Jadi lakinya cuma satu, kemudian ibunya banyak. Nah sama, syariatnya cuma satu tetapi nabinya banyak. Nah begitu, itu maksud perumpamaan bahwa para nabi itu saudara sebapak. Nanti setelah ini saya tanya ya. Apa maksud dari para nabi saudara sebapak? Agamanya satu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah para nabi syariatnya satu, yaitu tauhid. Yang dibawa tauhid, syariatnya satu. Dan ibunya beda-beda, artinya perintah-perintah yang lain itu berbeda-beda. Cuma sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna madata tilka syara'il mukhtalifah min dinin wahidin muttafaqin alaih. Sebagaimana syariat-syariat yang sama itu semuanya sumbernya dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mengulang? Apa maksud dari para nabi adalah saudara sebapak dan agamanya satu? Apa maksudnya? Siapa yang bisa nyoba? Nah, saya ulangi ya. Apa maksud dari hadis yang berbunyi para nabi adalah saudara sebapak, ibunya berbeda-beda tetapi agamanya satu? Apa maksudnya? Maksudnya agamanya para rasul itu satu, yang sama. Apa agamanya? Tauhid, Islam, iman. Ini sama nih. Meskipun syariat-syariat cabangnya berbeda-beda, bagaikan seseorang yang punya satu bapak tetapi beda ibu. Paham ini? Nah, begitu ya. Baik. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian kami jadikan syariat dan tata cara beribadah masing-masing. Setiap dari kalian kami jadikan syariat dan tata cara beribadah masing-masing. Nah, taib. Kemudian penulis mengatakan walidha yanbaghi an yakuna mutaqarriran lada kulli muslimin wa wadihan lada kulli mu'minin anna al-aqidata la majala fiha lirra'i wal akhdhi wal 'ata' wa innamal wajibu ala kulli muslimin fi masyariqil ardi wa magharibaha an ya'taqida aqidatal anbiya'i wal mursalin wa an yu'mina bil usul allati amanu biha wa da'u ilaiha duna tashakkukin aw taraddudin. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Suratul Baqarah al-ayah al-85 ba'da 200. Nah, oleh sebab itu akidah bagi setiap pribadi muslim mesti merupakan sesuatu ketetapan yang jelas dan baku, di mana di dalamnya tidak berlaku ijtihad dan pemberian pendapat. Akan tetapi yang mesti dilakukan oleh setiap muslim, baik yang berada di belahan bumi bagian barat ataupun timur, adalah keyakinan atau akidah sebagaimana keyakinan para nabi dan rasul. Ia beriman kepada dasar-dasar keimanan yang mereka yakini dan dakwahkan tanpa diiringi sedikit pun perasaan ragu dan bimbang. Nah, ini perhatikan baik-baik. Tidak boleh di dalam beragama ada ro'yu, pendapat, atau ada diskusi, nggak ada. Dan ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya digempur oleh orang-orang yang di dalam qalbunya terdapat syubhat. Mereka merusak metode beragama yang seperti ini. Ya, kalau kita meyakini bahwa tidak ada dalam agama pendapat, yang ada hanya mengikuti yang dibawa oleh para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, tanpa harus ada al-akhdhu wal 'ata, yaitu saya ambil, saya terima, saya ambil, enggak. Yang adalah menerima saja. Nah, ini sekarang akidah ini, keyakinan yang seperti ini, metode beragama yang seperti ini digempur habis-habisan oleh orang-orang yang mendewakan akal.
ketika mereka membaca ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Tuhan yang ahad. Masa sih? Mereka tidak mau. Mereka pakai ra'yu, pakai pendapat. Masa sih Allah cuma satu-satunya? Sebagian anak-anak muda suka ini. Kenapa? Karena dia anggap ini lebih ilmiah, lebih intelek, lebih enggak. Padahal yang ilmiah adalah ada ayatnya, bisa dipahami, kemudian diterima, ditaati. Itu ilmiah. Ilmiah bukan yang bahasa sisa-sisasi. Ya. Ada sisi di belakangnya enggak. Sebagian orang ketika meragukan Al-Quran itu dianggap sebagai sebuah ilmiah, cendekia, pemikir. Metode kita dalam beragama ini bahwa harus menjadi dasar bagi setiap muslim mukmin bahwa permasalahan akidah tidak boleh ada di dalamnya ra'yu, pendapat, yang ada cuma menerima. Jadi kalau seandainya ada orang nggak percaya Allah beristiwa di atas arsy, itu urusanmu. Saya punya Al-Quran. Allah Ar-Rahman ala arsy istawa. 7 ayat dalam Al-Quran menyebutkan itu. Dan dalil-dalil yang lainnya. Kamu tidak percaya, itu urusanmu. Tidak masuk akal, itu urusanmu. Ya, karena al-aqidah la majal lirra'i fiha. Aqidah tidak ada di dalamnya ra'yu. Yang ada adalah sami'na ata'na. Kami mendengar, kami patuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan ragu-ragu ini. Ini metode yang ditunjuki dalam agama. Akidah tidak boleh di dalamnya ra'yu, pendapat, logika, perasaan. Akidah itu murni diambil dari Allah. Allah menyampaikan kepada para rasul menyampaikan kepada kita, kita terima. Makanya ada perkataan para ulama salaf, minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Syariatnya datang dari Allah, tugasnya para rasul menyampaikan, kemudian kita menerima, selesai. Begitu metode beragama, khususnya dalam akidah. Jangan mau dirubah dengan teori hermeneutika. Jangan mau dirubah. Ya, hati-hati ini. Ini perkara penting. Bahwa perkara akidah tidak bisa dengan ra'yu, pendapat, logika, rasio, perasaan apalagi, hawa nafsu apalagi. Menurut saya tidak mungkin Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sakahandak ikam, itu urusan ikam. Aku ada dalilnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Itu akidahku. Urusan ikam gak ada percaya, itu urusan ikam. Harus seperti itu berakidah. Gak boleh masuk ke dalam syubhat, gak boleh. Ya, hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, penyimpangan, ada syubhat, mengikuti syubhat. Adapun orang yang di dalamnya ada iman, ilmu yang mendalam, maka dia akan mengatakan amanna bih, kami beriman. Paham ya ini para ikhwah? Jadi jangan terkecoh dengan retorika, penjelasan indah, hafalan banyak. Jangan terkecoh. Ya. Jangan terkecoh. Tetapi takjublah dengan dalil. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pulang sebelum subuh. Beliau mengatakan apa? In kana kama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiquh. Kalau yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih jauh dari itu perjalanannya, maka aku percaya. Kenapa? Akidah tidak memakai ra'yu, pendapat, logika, perasaan, apalagi adat kebiasaan. Akidah memakai dalil, warisan
warisan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi saya katakan, urusan akidah tidak ada di dalamnya perkara ra'yu, pendapat, logika, rasio. Yang ada adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah kita berlaku seperti ini dalam beragama, maka kita tidak mudah terombang-ambing di zaman media sosial. Ya, ada sebagian orang gini, para ikhwah. Ini contoh kasus ya. Kasus terombang-ambing. Akibat tidak bermetode yang kita sebutkan tadi. Ustaz, ini ada video Ustaz. Coba pian tonton. Banyak syubhat situ. Kena bantah gasan kita. Hah? Ini Ustaz, ada video, kirim WA sidin. Tonton, ada syubhat situ, kena bantah gasan kita. Kenapa pian yang menonton, ulun yang disuruh membantah? Ya. Sedangkan orang yang bermetode tadi, akidah tidak diambil dari akal, logika, kemudian tidak diambil dengan ra'yu, pendapat, adat kebiasaan, akidah diambil dari warisan para rasul. Para rasul mewariskan satu-satu dari Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kepada para sahabat kepada para tabi'in, para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para imam sampai ke kita. Warisan dia. Tidak ada majal lirra'i, tidak ada logika masuk ke dalamnya. Tidak ada pendapat, kita cuma mewarisi keyakinan itu, yang benar itu. Maka dia tidak akan mudah goyah. Oh, ada seperti itu, ya sudah, itu urusan dia. Saya punya akidah ini. Begitu orang belajar agama, tidak mudah terombang-ambing. Kenapa dia bingung? Karena dia masih tidak melakukan yang disebutkan tadi. Al-aqidah la majala lirra'i fiha. Akidah tidak ada ruang untuk ra'yu di dalamnya. Pendapat enggak ada ruang di situ. Yang ada adalah taslim, inqiyad, id'an, qabul, menerima, tunduk, patuh. Itu yang ada dalam urusan akidah. Seperti itu dalam berakidah. Nah, kalau sudah orang seperti itu yang ada nerima, tunduk, patuh, ada syubhat sana sini, penjelasan yang menarik, bahasa yang indah, retorika yang indah, dia nggak peduli. Makanya dia tidak akan terpengaruh dengan media sosial, apa yang tersebar di media sosial. Saya sering perhatikan tuh ikhwah-ikhwah yang mengomentari sana, mengomentari sini, mengomentari sana, ini karena masih labil. Orang yang kuat tidak akan dia mengomentari sana sini. Dia fokus dengan kerjaannya. Dia fokus dengan apa yang dia akidahi, selesai itu urusan. Nah, seperti itu para ikhwan yang dirahmati. Kemudian penulis membawakan dalil surah Al-Baqarah ayat 285 bahwa Rasulullah SAW beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Begitu juga orang-orang beriman, dan seluruh para rasul juga seperti itu. Keimanannya itu sama, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, tidak memisahkan salah satu pun dari rasulnya, dan cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau sudah ada seperti itu, apa yang terjadi? Ghufranak, kami mohon kepada Engkau ampunan wahai Rabb kami, dan hanya kepada Engkau tempat kembali kami. Nah, فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم الإيمان والتسليم والإذعان والقبول وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشقوق وأوهام وحيرة وتذبذب. نعم. Inilah keadaan dan jalannya orang-orang mukmin. Beriman, berserah diri, tunduk dan menerima agama Allah. Lihat ya, iman, serah diri, tunduk, menerima. Ya, itu urusan orang beriman. Iman, apa yang datang dari Allah diimani, kemudian berserah diri atas keputusan Allah, kemudian kemudian tunduk, kemudian menerima
apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu ia akan senantiasa diiringi keselamatan, ketentraman dan rasa aman. Jiwanya akan bersih, hatinya akan tentram dan akan terhindar sejauh-jauhnya dari segala yang menimpa manusia sesat yang disebabkan oleh akidah keyakinan batil mereka, berupa pertentangan, kegoncangan, keraguan, kerisauan, kebingungan dan ketidakstabilan. Ini hati-hati para ikhwah. Antum akan bisa melihat seseorang di atas kebenaran atau tidak, lihat track recordnya. Berubah enggak dia? Karena ini akidah kan warisan, dia akan bawa sampai mati, enggak akan ada perubahan. Adapun tahun begini dia begini, tahun depan dia begitu, beda-beda akidahnya. Nah, ini menunjukkan ketidakbenaran. Makanya salah satu hal yang menenangkan hati kita, akidah ini, akidah tauhid, akidah iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir. Akidah ini dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia, meskipun mereka tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, tapi apa yang terucap akan sama, tidak ada beda. Antum kalau belajar ilmu akidah, ada ulama dari ujung barat dunia, ada ulama dari ujung timur dunia menulis kitab atau mengajari akidah, semuanya sama, padahal mereka tidak janjian WhatsAppan nanti malam ini kita mengajar ini ya. Gak ada. Itu membuat hati tenang. Ya. Dari mazhab fikih apapun, dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya adalah akidah yang benar. Tidak terpengaruh dengan akidah yang buruk. Kalau seandainya memang berasal dari warisan para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seperti itu. Nah, itu yang membuat hati kita tenang. Nah, makanya kalau ada orang belajar mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya bertentangan dengan mazhab Syafi'i, ini aneh. Ya, ini aneh. Kenapa? Karena akidah Imam Syafi'i seperti akidahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat. Wallahu a'lam. Wal aqidatul islamiyyatu sahihah bi usuliha thabitati wa ususiha al-salimati wa qawa'idiha al-matinati hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adatahum wa rif'atahum wa falahahum fid dunya wal akhirah liwuduhi ma'alimiha wa sihhati dalailiha wa salamati barahiniha wa hujajiha wa limuwafaqati lil fitrati salimati wal uquli sahihati wal qulubi sawiyah. Nah, hanya akidah Islamiyah yang berdasarkan pondasi-pondasi yang kokoh, asas-asas yang selamat, utuh, dan kaidah-kaidah yang kuat yang dapat merealisasikan kebahagiaan, kemuliaan dan keberuntungan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena akidah tersebut memiliki rambu-rambu yang jelas, dalil-dalil yang sah, dan keterangan-keterangan serta hujah-hujah yang dapat diterima. Samping itu, ia juga sesuai dengan fitrah, akal dan hati yang sehat. Baik. Ini perkara menarik. Kalau orang berakidah yang benar, beribadah yang benar, maka pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, ini sebuah keyakinan yang harus dipahami, yang harus diyakini, bukan hanya dipahami. Kalau orang mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia bahagia. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat dan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, dhaminallah, Allah menjamin, man ittaba'a hudallah la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Lihat saja, rasakan saja para ikhwah, orang yang berakidah yang benar, ibadah yang sahih, taat kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, pasti nyaman hidupnya. Nyaman, pasti, jamin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya.
Karena ayat Al-Quran seperti itu. Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal, walaupun merugikan dunia kita, tapi kalau ikuti petunjuk pasti nyaman. Saya beri contoh. Pernah kita waktu itu di samping Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah, Al-Abbad, seorang ahli hadis di kota Madinah. Beliau didatangi oleh para mahasiswa dari Rusia. Mereka mengatakan, Syekh, ini jenggot kami di Madinah panjang. Tapi kalau kami pulang, kalau dalam keadaan seperti ini, maka kami akan ditarik ke dalam sebuah ruangan, entah kami akan dikemanakan. Karena negara-negara komunis dianggap teroris orang-orang seperti itu. Bolehkah kami mencukur, merapikan? Apa jawaban Syekh? Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lihat, ketika iman sampai kepada sanubari paling dalam, jawabannya cuma ayat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya selalu jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itu taruhannya nyawa. Sama persis ketika ada seorang syekh juga ditanya tentang, Syekh, saya bekerja di pengeboran minyak. Pengeboran minyak itu kalau seandainya dia masuk ke dalam, maka tidak boleh ada terhirup satu udara pun, karena akan bisa menghirup racun, mati seketika. Maka jawabannya sama. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya bolehkah ini di jenggotnya dipotong? Karena kalau ada jenggot maka masih ada celah udara yang bisa terhirup oleh hidung. Taruhannya nyawa. Jawabannya tidak. Jawabannya hanya ayat, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Dan selalu yang taat kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, pasti bahagia. Ini akidah harus kita yakini, tidak boleh ragu di dalamnya. Pasti ada kebahagiaan. Saya baru kemarin ke Jawa, kemudian ketemu dengan orang menghabiskan semua harta ribanya. Sekarang jadi saudagar kaya. Tapi bukan itu juga tujuan kita. Tujuan kita adalah takut kepada Allah, meninggalkan yang riba. Ini para ikhwah, itu harus sebuah keyakinan, tidak boleh ragu di dalamnya. Siapa yang mengikuti perintah Allah pasti bahagia. Qad aflaha man zakkah. Sungguh beruntung orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah seorang muslim. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa akidah Islam ini mendatangkan kebahagiaan, menjauhkan dari kesesatan? Karena sesuai dengan fitrah manusia, akal sehat, dan juga qalbu yang selamat. Akidah seorang muslim akan mendatangkan kebahagiaan karena sesuai dengan fitrah manusia. Enggak aneh-aneh. Ibadahnya enggak aneh-aneh, keyakinannya enggak aneh-aneh. Ya, enggak susah dijelaskan juga. Tidak susah dijelaskan. Coba antum akidah qidamul alam. Susah untuk menjelaskan. Apa akidah qidamul alam? Bahwa alam itu lama. Bumi ini terjadi tanpa ada pencipta, karena ada pertemuan dua barang besar, kemudian meledak, Big Bang, kemudian keluarlah begini dan seterusnya. Susah dipahami. Susah dipahami. Akidah Islam mudah karena sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan akal sehat, dan sesuai dengan perasaan yang selamat dari syubhat. Nah, walihada fa innal alam al-islamiyya kullahu fi ashaddil hajati ila ma'rifati hadhihi al-aqidah as-safiyah an-naqiyah idh hiya qutbu sa'adatihi alladhi alayhi tadur wa mustaqarru najatihi alladhi alayhi anhu la tahur. Nah,
Oleh sebab itu dunia Islam sangat membutuhkan pengetahuan tentang akidah yang suci dan bersih ini, karena ia merupakan poros kebahagiaan dan tempat keselamatannya yang abadi. Wa fi hadzal muallaf al-wajiz yajidu al-muslimu usul al-aqidah al-islamiyyah wa ahamma ususiha wa abraza usuliha wa ma'alimiha mimma la ghina li muslimin anhu wa yajidu dhalika kullahu maqrunan bidalilih mudda'aman bishawahidihi fahuwa kitabun mustamilun ala usulil iman fi dhaw'il kitabi was sunnah wa hiya usulun 'azimatun mawruthatun 'anir rusul zahiratun ghayatul zuhur yumkinu likulli mumayyizin min saghirin wa kabirin an yudrikaha bi aqsari zamanin wa awjazi muddah wa taufiqu bi yadillahi wahdah. Wa na'am, silakan. Dan dalam karya tulisan ringkas ini, seorang muslim akan menemukan dasar-dasar akidah Islamiyah, asas-asasnya yang terpenting dan pondasi-pondasi serta rambu-rambunya yang paling nyata dan yang mesti diketahui. Semuanya akan diperkuat dengan dalil-dalil dan bukti-bukti, sebuah buku yang merangkum landasan-landasan iman di bawah cahaya Alkitab dan As-Sunnah, yang merupakan dasar yang agung, warisan peninggalan para rasul. Lihat, warisan para rasul. Akidah ini warisan dia. Warisan para rasul. Jadi tidak perlu diotak-atik. Sudah mendengar, memahami, mengimani, selesai. Itu urusan akidah. Nah, semuanya adalah dasar yang sangat nyata di mana setiap orang berakal, baik besar maupun kecil, dapat memahaminya dalam waktu dan masa yang sesingkat-singkatnya, dan segala taufik berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia mudah, ya, mudah. Tidak perlu, enggak usah jelimet. Ya, mudah. Sangat mudah. Beda dengan akidah wahdatul wujud, beda dengan akidah ateis, beda dengan akidah orang musyrik, beda dengan akidah ahli kalam, ahli logika, beda. Akidah para rasul jelas, mudah, sangat mudah. Bisa dipahami oleh anak kecil, bisa dipahami oleh orang dewasa. Wa bihadhil munasabah nataqaddamu bisyukril jazili lilladzina sahamu fi i'dadi hadzal kitab wa hum ad-doktor Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi wa ad-doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad wa ad-doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili kama nashkuru lilladzaini qama bimuraja'atihi wa siyaghatihi wa huma ad-doktor Ali bin Muhammad Nasir Faqihi wa ad-doktor Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi. Wa inna lanarjuhu subhanahu an yanfa'a bihi umumal muslimin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada tim yang telah mempunyai andil dalam penyusunan buku ini. Mereka adalah Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Demikian juga, dan tiga syekh ini saya pernah duduk di majlis-majlis beliau, terkhusus kepada Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan pernah ngajar kita di kelas. Kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, kitab Riyadhus Salihin, kitab Tauhid, kemudian juga kitab As-Sunnah lil Khallal, Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Bid'ah wal Ahwa, dan lain-lainnya. Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim yang merevisi, yaitu Profesor Dr. Ali bin Nasir Faqihi dan Profesor Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi. Dan akhirnya kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua kaum muslimin, dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, inilah mukaddimah dari penerbit kitab ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dari siapa yang menulis dari tiga ini adalah guru besar akidah. Guru besar akidah di Universitas Islam Madinah, maka kita bertambah yakin insyaallah taala, tidak ada keyakinan, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang ditulis adalah hal yang paling penting di dalam perkara rukun iman insyaallah taala.
ada pertanyaan, apakah salah jika kita masih bekerja di perbankan namun kita tetap mengikuti kajian-kajian? Perbankan apa dulu nih? Perbankan yang ribawi? Kalau yang dimaksud perbankan ribawi, iya, keliru. Gajinya haram. Hasil gajinya haram karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa. Allah melaknat para pemakan harta riba, para pemberi hutang dengan riba, kemudian dua saksinya, kemudian penulisnya, maka haram. Mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedua-duanya seluruh mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian, maka tidak menutupi dosa itu. Ya, kajian tidak menutupi dosa itu. Dan lebih lagi, kalau sudah ngaji tapi masih di situ, berarti ilmunya sudah tahu. Ilmunya sudah tahu. Nah, ini ada faedah menarik. Ada dua faedah yang ingin saya sampaikan. Ini saya perlebar masalahnya. Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah pernah berkata, al-jahlu qad yutlaqu ala adamil ilm wa qad yutlaqu ala adamil amali bil ilm. Perhatikan, kebodohan terkadang disebut karena tidak berilmu. Orang tidak berilmu disebut bodoh. Dan juga kebodohan terkadang disebut karena tidak mengamalkan ilmu. Nah, kalau seandainya hadir ke pengajian, kemudian tahu haramnya riba, lalu dia masih bekerja di situ, apa disebut orang ini? Bodoh. Mohon maaf yang bertanya. Makanya para ulama mengatakan, kullu man asallah fahuwa jahil. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia orang bodoh. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran akan hal itu. Di dalam ayat, kalau tidak salah surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa. Sebentar ya, saya carikan. Surat An-Nisa ayat 17 saja. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Taubat itu adalah orang-orang yang mengerjakan dosa dengan kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat dari dekat. Malah kalau seandainya sudah belajar, ikuti kajian, semestinya harus segera. Dari dekat taubatnya. Tidak boleh ditunda-tunda. Itu poin pertama ya, yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua. Ini poin menarik sekali. Subhanallah, ini memang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu ulama yang sangat sukses dalam penjelasan tentang perkara qalbu, perasaan hati. Perhatikan baik-baik. Terutama kita di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat saat sendirian. Beliau mengatakan, perkataan beliau ini saya kasih tema dengan a'zamu minadz-dzam, lebih besar dari dosa. Ada dosa, tapi lebih besar dari dosa ada. Apa itu? Qillatu haya'ika minal malaikah wa anta tudznib, hadza a'zamu minadz-dzam. Sedikitnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada di kanan dan kirimu saat engkau bermaksiat, ini lebih besar dari maksiat yang engkau sedang kerjakan. Melihat yang haram di malam hari, dia tidak malu dengan malaikat yang ada raqib dan atidnya, kanan dan kirinya. Perasaan tidak malu terhadap malaikat ini lebih besar daripada melihat yang haram. Paham maksud saya?
Allah berfirman, "Inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin yaf'alu ma ya'lamun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang selalu menjaga, kiraman, yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa disebut kiraman? Fala tuqabiluhum bil qaba'ih. Maka jangan hadapkan mereka dengan hal-hal yang buruk. Nih, perasaan sedikit malu kepada malaikat saat bermaksiat ini lebih besar dibandingkan maksiat yang sedang dikerjakan. 2. Al-istimta' bil ma'siyah. Merasa lezat dengan maksiat yang dikerjakan. Wa anta tudznib hadza a'zamu min adz-dzamb. Merasa lezat dengan maksiat yang sedang dikerjakan, maka ini lebih besar perasaan ini daripada maksiat yang sedang dikerjakan. Merasanya itu, dia merasa lezat melihat acil-acil berjoget, memperlihatkan pantat, payudara, lezat dia. Itu besar dibandingkan dosa melihat yang haram. Saya jujur saja, melihat yang haram itu dosa kecil. Dari sisi perbedaan antara besar dan kecil. Oh, dosa halus kau Ustaz? Nah ini ngalih, makanya kejujuran ini ngalih. Timbul ada peremehan. Nah, meremehkan, merasa lezat melihat itu lebih besar dosanya dibandingkan melihat yang haram. Yang ketiga, al-huznu idza fatahu minadz-dzamb. Merasa sedih kalau kehilangan kesempatan bermaksiat. Ah, kenapa guring tadi malam sampai subuh? Kenapa kada terlihat yang hantu? Padahal tadi pas di IG ada melihat si Acil nih pindah. Berniat sudah malam, hendak berniat. Cuma teguring sampai subuh. Sedih dia perasaannya. Perasaan sedih itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa melihat yang haram. 3. Yang keempat, senang saat bermaksiat, bekesah kemana-mana. Perasaan senang saat bermaksiat lebih besar dosanya dibandingkan maksiat itu sendiri. Yang kelima, ini yang menarik. Beliau mengatakan, khaufuka minar rih idza habbatka a'zamu min khaufika minallah a'zamu minadz-dzamb. Takutmu kepada angin. Ini kan angin misalkan nih. Ada orang di dalam situ melihat yang haram atau berbuat yang haram. Dia takut anginnya bergerak. Menggerakkan horden sehingga ketahuan apa yang ada di dalam maksiat. Takutnya kepada angin lebih dia takut kepada Allah. Perasaan itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya yang sedang dia kerjakan. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, saya pesan kepada yang bertanya, kemudian kepada para perempuan, saya tidak akan menyebutkan profesinya apa, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kepada para perempuan-perempuan yang mencari duit dengan cara bersafar tanpa mahram, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahram, membuka aurat, dan ini semuanya dosa besar. Kepada orang-orang yang masih bekerja di instansi-instansi riba, maka saya katakan, kapan ada kesempatan, ambil kesempatan itu yang halal. Meskipun gajinya lebih sedikit. Khusus untuk riba, ada perkataan Imam Ibnu Daqiq al-Aid yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Beliau mengatakan, inna akalatar riba mujarrabun lahum su'ul khatimah. Para pemakan harta riba terbukti mereka
mendapatkan akhir hidup yang buruk. Akhir hidup yang buruk, hati-hati para ikhwan. Apalagi di zaman sekarang, zaman online. Berhutang riba untuk maksiat. Dan itu kan yang ditampilkan di media. Hutang 1 juta, bayar 1.500.000, duit 1 juta tadi digunakan untuk clubbing malam, berjudi, main wanita, berzina. Itu yang ditampilkan di media sosial. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada tadi yang bekerja maksiat tadi, kapan ada kesempatan meskipun kecil peluangnya sedikit Ustadz, tidak sebanyak itu, ambil itu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kemudian yang kedua, kalaupun belum bisa berhenti, minimal tadi 5 poin yang saya katakan tadi. Tidak merasa lezat dengan maksiat, harus malu kepada malaikat, takut saat mengerjakan maksiat tersebut, tidak senang dengan maksiat tersebut. Kemudian yang terakhir, seseorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para ikhwah, mereka yang kerja itu kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga. Kata seorang perempuan, saya tulang punggung Ustaz. Saya yang membiayai adik sekolah. Kami keluarga broken home. Tolong pahami kami Ustaz. Nah, kita katakan hukum Allah jelas. A halal, B haram, jelas. Nah ini para ikhwah, Allahu a'lam. Kenapa Ustadz kebanyakan yang mengaku bermadhab Asy-Syafi'i tetapi di bidang akidah pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah? Takut nisidin tuh seorang. Sedangkan masalah ini sudah masyhur sebatas yang ulun tahu sampai orang-orang yang sekolah di saya tidak mau menyebut nama. Yang jelas para ikhwah, pertanyaan seperti ini tidak terlalu penting untuk dijawab. Yakini saja akidah yang benar, warisan dari para rasul dan para sahabat, para tabi'in. Kemudian dari para imam yang 4. Mohon nasihatnya Ustaz kepada saya dan keluarga agar bisa menerima semua takdir buruk yang menimpa yang telah lalu dan bersabar atasnya. Baik perihal masalah rumah tangga dan sebagainya. Maka nasihat saya adalah berimanlah kepada takdir Allah. Bahwa annama asabak lam yakul li ukhtiak wa ma akhta'ak lam yakul li yusibak. Yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan meleset. Yang belum kamu terkena padamu karena memang belum takdirnya tidak akan pernah terkena. Maka bersabarlah akan hal itu. Bagaimana hukumnya jika seorang suami seringkali berkata kepada teman-temannya ingin dan akan meninggalkan si istri atau menceraikannya karena tidak tahan dengan perilaku si istri yang seringkali mengumpat dan membentaknya dengan kata-kata kotor. Dengan seringnya si suami berkata seperti itu, apa bisa mengakibatkan jatuhnya talak kepada si istri? Maka jawabannya tidak. Selama suami tidak mengatakan saya talak, dia tidak jatuh. Atau dengan bahasa kiasan, misalkan bahasa kiasan, istriku seperti punggung ibuku, maka itu dia talak. Ya. Adapun kata sang suami, ikam aku antargin ke rumah orang tua, ini belum talak. Kecuali sang suami berniat untuk mentalaknya. Jadi ada talak dengan lafaz yang jelas, ada talak dengan lafaz yang kiasan, ada talak dengan bukan lafaz talak. Ya, ini tergantung dengan niat suami bagaimana. Yang jelas sang istri harus memperbaiki keadaan perilakunya kepada suami. Dan saya katakan para ikhwah, kemarin saya di Jawa ngisi kajian dengan tema suamiku sahabat hidupku. Konsep yang paling ini sebenarnya tidak boleh didengar oleh para laki. Nah, ini untuk perempuan saja. Konsep paling jitu untuk perempuan masuk surga adalah taati suami.
Itu aja. Konsep paling jitu agar seorang perempuan masuk surga adalah mencari ridho suami. Setiap hari yang dia pikirkan adalah ridho suami. Karena kapan suami ridho, maka Allah ridho. Tapi suaminya bukan yang zalim, Bauntungai. Nah, ini ditujukan kepada para suami sekarang. Ya, jangan sampai di situ saja. Tuh, dengari Jar. Jar Ustaz tadi apa? Konsep agar masuk surga istri, ridhoi suami, cari ridho suami. Sang suami kadang-kadang sampai sini saja. Ya, padahal itu masih koma. Dengan syarat suaminya tidak boleh zalim. Kalau suaminya zalim, maka pada saat itu sang istri boleh dia tidak taat kepada suami. Dan ini yang menjadi obat penawar bagi para perempuan yang qaddarallah mungkin hati sang suami ingin menambah istri. Ya, konsepnya tadi agar bisa menerima, cari ridho suami. Cari ridho suami. Adapun suami yang tidak pernah membicarakan itu, tidak pernah ada keinginan seperti itu, maka bersyukurlah para istri. Tapi kadang ada suami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun di Jogja ketemu orang, umur 34 tahun, bininya 3. Tapi omsetnya 2M Bauntungai. Ya. Nah, itu. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ibu untuk perempuan, konsep mencari surga adalah cari ridho suami. Tapi ingat, itu bagi istri pesannya. Bagi suami jangan zalim. Jangan kena di rumah, tuh dengari, cari ridho aku. Mun aku main game aja, kan usah digubris, pokoknya ridho aku sudah. Karena tadi baru sebelum kajian ada yang nelpon, ya, ada yang curhat gitu. Ternyata suaminya suka main game, bukan main game, baca buku di handphone. Istrinya mungkin nggak digubris dan seterusnya. Maka konsep mencari ridho, mencari surga bagi perempuan adalah cari ridho suami. Nah, pagat video ini sebarkanlah. Tapi ini khusus untuk perempuan wasiatnya. Adapun untuk laki tidak boleh zalim terhadap istri. Karena kadang-kadang si suami cuma magat itu saja. Tuh cari ridho aku lah. Setiap malam sebelum tidur bertakun lawan aku, ridho kada. Ya, itu gawian istri itu. Itu gawian istri. Tapi piannya jangan zalim. Pahamlah. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Apakah ada ancaman bagi orang yang berhutang tapi sengaja tidak membayar hutang tersebut? Iya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang mengambil harta manusia kemudian ingin tidak mau bayar, Allah akan hancurkan hartanya. Itu ancaman. Kenapa ada pertanyaan kayak inilah? Subhanallah. Bolehkah sholat tanpa pakai sutra? Boleh. Boleh, hukumnya sunnah, tetapi lebih baik pakai sutra. Mungkin melihat ulun tadi kalau jauh dari sutra. Sidin hendak protes tapi hendak awak. Apa hukumnya sholat berjamaah di saf yang ada tiangnya? Jawabannya boleh. Kalau seandainya sudah penuh. Kalau tidak penuh maka harus cari saf yang di belakang tiang. Karena Rasulullah SAW melarang untuk sholat di antara tiang. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.